Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sharing meeting di hari Jumat setelah libur panjang selama kurang lebih 3 minggu lebih ya. Di sini saya akan membawakan materi strategi sederhana mendampingi siswa yang sulit fokus. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf nih ya, karena kelamaan libur jadi nggak kepikiran bikin ice breaking ya. Jadi apa ya, dan juga saya baru pindah juga ke Citra Indah ya, karena bukan saya mau mendekati sekolah, tapi karena istri saya kerja di daerah Citra, jadi mau nggak mau saya pindah. Oke, buat dia lebih dekat juga, alhamdulillah. Jadi saya harus ngontrakin rumah saya buat ngontrak di Citra. Oke, lanjut ke materi ya. Kita langsung ke materi. Ya, ini seni melatih fokus mengubah gangguan menjadi perhatian. Jadi ada 5 strategi ampuh untuk murid yang sulit fokus atau berkonsentrasi di kelas atau selama pembelajaran. Oke, ini tantangan nyata di ruang kelas ya. Menghadapi murid yang sulit fokus adalah tantangan emosional dan teknis. Ini bukan tentang muridnya itu malas atau mereka tidak memperhatikan, cuman kita yang kurang melibatkan mereka masuk ke pembelajaran yang kita mau berikan gitu. Ya, kesulitan yang pertama itu memperhatikan instruksi guru secara utuh. Jadi kadang fokus murid itu hanya sekitar 30 sampai 1 menit pertama kita masuk. Setelah itu mereka akan melakukan hal yang 30 detik sampai 1 menit pada saat kita masuk. Ya, jadi setelah itu mereka akan mulai ngobrol sama teman sebelahnya atau melakukan kegiatan yang mereka suka. Untuk di IDN yang menggunakan laptop atau digital, itu kebanyakan mereka itu fokus sama project dari pembelajaran sebelumnya, biasanya seperti itu. Terus kurangnya komitmen menuntaskan tugas hingga akhir. Di sini yang saya lihat, murid-murid di IDN itu seperti yang saya bilang tadi, pada saat sudah mengganti pelajaran, tapi masih terdistract sama pembelajaran sebelumnya. Dan itu membuat pelajaran yang seharusnya sedang mereka belajar, kegiatan tersebut, jadi terdistraksi dan akhirnya tugasnya itu tidak terselesaikan tepat waktu. Jadi mereka, sebentar Pak, saya mau ngerjain project tugas yang sebelumnya gitu. Jadi agak tertinggal karena fokusnya belajarnya tadi yang seharusnya mereka fokus 100%, tapi karena ada gangguan teman yang ngobrol, ngajak ngobrol dan lain-lain, jadi tertinggal gitu. Perhatian mudah teralihkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti kadang di kelas ada yang masih main game ya, terusnya chattingan sama temen gitu, atau sama orang tua kadang-kadang, yaitu teralihkan dengan hal-hal seperti itu. Ya, kuncinya masalah ini memerlukan pendekatan khusus, bukan sekedar cuma teguran coba tutup laptopnya dan segala macam, bukan seperti itu. Terkadang ya. Oke. Sekarang mengapa mereka bisa fokus berjam-jam main game? Ya, rahasianya ada pada dopamin. Dopamin itu adalah hormon khusus untuk menyatakan kesenangan gitu. Jadi seperti kalau misalkan kita lagi jatuh cinta, itu ada dopaminnya. Kalau kita suka sama sesuatu, itu ada dopaminnya, dan itu di otak itu akan merespon dengan cepat gitu. Contohnya kita suka buat contoh suka dengan motor lah, sepeda motor. Kita suka sama hobi dengan motor Astrea. Ya, Astrea kayak gitu. Terobsesi dengan itu contoh gitu ya. Jadi hormon dopaminnya itu akan bereaksi kalau misalkan kita melihat Astrea, tuh motor bagus banget tuh gitu. Padahal bukan punya kita. Punya saya.
Ya. Ya jadi kenapa kita nggak bisa ngerubah situasi saat pembelajaran kita seperti pada saat mereka main game? Intinya seperti itu. Apakah pelajaran kita yang kita bawakan terlalu monoton atau terlalu biasa, atau kita pembawaannya yang kurang menarik? Gitu. Kalau saya berpendapat, kalau memang mau siswa belajar sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus membuat mereka penasaran sama isi materi dari kita. Jadi kalau mereka tidak penasaran, sebagus apapun materi kita, itu nggak akan merangsang efek dopaminan tadi. Ya, jadi seperti itu ya, kita bisa merancang situasi pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih inovatif mungkin, dan mungkin bisa mengajak mereka bersama belajar dengan kita, bukan kita mengajari mereka seperti pengajaran konvensional seperti biasanya. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa kok siswa di bimbel itu lebih tinggi keberhasilannya, tingkat keberhasilannya dibandingkan saat mereka belajar di sekolah gitu. Ya karena siswa di bimbel muridnya lebih sedikit daripada kelas di sekolah, dan juga pembelajarannya lebih efektif dari yang ada di sekolah. Terkadang guru-guru yang ada di sekolah itu pembelajarannya atau cara mengajarnya itu terlalu konvensional. Sementara di bimbel mereka punya media dan lain-lain untuk bisa membuat pembelajaran itu lebih inovasi. Maksud dari konvensional itu biasa monoton gitu ya, jadi kayak ceramah aja modelnya dan segala macam, itu kan dari dulu ya. Jadi perhatian timbul dari ketertarikan games memberikan umpan balik nih kalau misalnya itu. Jadi kita harus timbul ketertarikan sama pembelajaran yang kita akan ajarkan sama mereka. Nah, ini ada 5 kunci membajak ulang fokus siswa. Formulanya mengubah metode pengajaran agar menarik game tadi. Yang pertama ada pendekatan personal, teknik chunking, nanti saya jelaskan, visual dan video, kepercayaan diri, dan juga 5 batas waktu. Nah, ini pendekatan individu atau personal. Fokus pada solusi, bagaimana, bukan pada masalah. Kenapa? Kenapa kamu nggak fokus? Ya jadi jangan pernah ditanyain hal seperti itu kepada murid. Tapi tanyain apa yang membuat kamu nggak fokus. Kenapa kamu nggak fokus? Mungkin dia ada masalah. Mungkin tidurnya kurang. Bisa aja. Jadi hindari pertanyaan interrogatif yang menyudutkan. Karena terkadang kan kita pertanyaan itu spontan ada di dalam otak kita gitu kan. Yang kita tanyakan itu kenapa kamu nggak fokus gitu. Sering itu jadi pertanyaan utama buat kita kepada murid. Sementara bukan itu yang murid butuhkan. Mereka itu mau kita guru atau pengajar itu mengobservasi keadaan dia. Gitu. Apa sih yang bikin kamu nggak fokus? Kamu punya masalah apa? Apapun pertanyaan yang bisa menjadi komunikasi dua arah pada saat keadaan tersebut sedang kita alami gitu. Nah, ini yang kedua, pilih tugas atau chunking. Jadi gitu ya. Simpelnya adalah kita kan sering beli nomor telepon ya. 08 dan segala macam. Itu kan agak susah ngapalinnya karena harus ada 12 nomor, 12 angka gitu kan. Kalau misalkan kita bagi menjadi 4 angka, 08, 12, strip, 08, sekian lagi, dan strip sampai menjadi 3 pecahan, ibaratnya seperti itu. Itu kan lebih mudah buat kita menghafal gitu, daripada langsung 12 nomor tersebut. Nah, ini juga sama seperti ini pembelajaran. Kalau tugas secara besar, secara utuh gitu, mereka akan bosen. Mereka nggak bisa berkonsentrasi full pada tugas tersebut. Sama seperti juga pembelajarannya full selama 1,5 jam misalkan kita ngajar, materinya yang dibahas itu terus gitu. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat yang kita berikan untuk otak mereka
meresapi pembelajaran dari kita, akhirnya kita babat habis sesinya sampai istirahat misalkan gitu. Itu akan membuat otak mereka tidak bekerja secara maksimal. Bagusnya seperti apa? Coba kita ubah jadi 1,5 jam pembelajaran kita tadi dibagi menjadi beberapa sesi. Misalkan 15 menit awal pembahasannya tentang ini, kita bisa stop dulu, istirahat dulu. Kita bisa bikin kuis ataupun ice breaking yang mungkin bisa membangkitkan semangat mereka lagi. Lalu ada sesi kedua lanjut dan ada sesi istirahat lagi misalnya gitu. Ada bisa kita nonton video dan lain-lain gitu. Kita bisa masukin ke media pembelajaran kita. Jadi sekreatif dan seinovasi kita mungkin gitu. Karena rentang konsentrasi anak itu kecil. Tadi seperti saya bilang, tugas besar membuat otak itu mudah lelah. Otak itu hanya istirahat pada saat kita tidur ya. Setengah bagian dari otak kita hanya istirahat pada saat kita tidur. Setengah lagi bekerja untuk mengatur organ-organ dalam kita yang memang tidak bisa kita atur dengan sendirinya, seperti jantung, usus, dan lain-lain. Nah, itu tugas besar membuat otak pecah tugas menjadi bagian-bagian kecil dan berikan jeda istirahat. Ya, itu aja sih. Seperti tadi saya bilang, bisa lewat nonton video, bisa buat yang lain-lain gitu. Saya dikasih selingan-selingan video candaan atau lain, itu untuk merefresh otak mereka. Nah, ini strategi yang ketiga, memanfaatkan video dan visual, misalkan gitu. Kalau misalkan kalian tidak punya video, kalian boleh kayak misalkan ada Blogcat ataupun Kahoot dan lain-lain, itu kan bisa jadi media pembelajaran kita gitu. Jadi kita lawan monoton, misalkan kegiatan non-screen dianggap sebagai membosankan lah. Misalkan kita nggak pakai layar, kita nggak pakai infocus dan lain-lain, itu buat mereka bosenin. Apalagi kalau misalkan guru yang tidak memiliki ruang kelas yang tidak memiliki layar ataupun hanya berupa papan tulis ya, itu sangat ngebosenin buat anak-anak biasanya. Terusnya solusinya gunakan video animasi untuk memberikan variasi visual. Terusnya hasil stimulasi visual video setara dengan game, menjaga otak tetap terbangun seperti tadi yang saya bilang, ada Kahoot, Blogcat, dan lain-lain. Media pembelajaran seperti itu bisa kita gunakan untuk refresh otak mereka agar bisa kembali fokus di sesi berikutnya yang kita mau. Nah, ini suntikan kepercayaan diri. Keyakinan diri melipat gandakan durasi konsentrasi gitu. Seperti yang tadi saya bilang, konsentrasi anak itu mungkin hanya sekitar 30 detik sampai 1 menit pertama, dan selanjutnya dilanjutkan mungkin sekitar 5 menit pertama setelah kita masuk. Setelah itu mereka akan hilang konsentrasinya. Gitu. Kenapa mereka hilang konsentrasi? Yang pertama, kondisi tidak fit, itu bisa terjadi. Yang kedua, mereka itu nggak percaya diri sama pembelajaran yang akan mereka ikuti. Biasanya seperti itu. Kadang ada situasi di mana siswa itu takut sama guru. Itu yang menyebabkan kita nggak percaya diri. Makanya saya selalu bilang ke guru-guru SD, kalau saya punya teman, gitu, guru-guru SD. Guru SD itu adalah yang paling penting untuk menanamkan dasar pendidikan anak. Karena pada saat mereka masuk ke tingkat yang lebih lanjut, SMP ataupun SMA, pendidikan dasar yang itu akan melekat di otak mereka. Contoh, kenapa mereka takut untuk bertanya, itu karena di SD-nya pada saat bertanya, mereka itu, kalau anak SD kan pertanyaannya random, kadang tidak sama seperti pembahasan gitu. Dan itu disalahkan, bukan cuma sama guru tapi sama teman-teman di kelasnya. Akhirnya dia jadi takut atau malu buat bertanya lagi. Sebenarnya saya pun di kelas mengurangi pernyataan kayak oke, kamu salah gitu. Tapi saya selalu bilang itu hampir gitu. Kenapa? Karena kalau saya bilang salah, jawaban dia salah, karena dia akan berhenti untuk berpikir. Tapi kalau saya bilang hampir benar atau hampir aja, mereka akan terus mencari jawaban yang hampir benar atau mendekati benar gitu. Biasanya sih seperti itu ya.
Dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Karena nggak ada jawaban salah nih, oke nih. Gitu. Nah itu bisa menanamkan sugesti, kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik, bisa aja kayak gitu ya. Nah ini yang strategi yang kelima, yang terakhir, itu berikan batas waktu. Tanpa batas waktu, pikiran itu akan gampang gak fokus. Contoh, oke selesain tugas ini dalam waktu 5 menit ya. Contoh, kayak gitu. Karena kita tahu fokus mereka hanya akan terbentuk di 5 menit pertama. Di 5 menit itu gitu. Kalau kita oke selesain sampai sesi atau sampai istirahat ya, kayak gitu. Apakah mereka akan selesai pada saat istirahat? Kebanyakan itu enggak. Mereka nggak akan menyelesaikan tugas sampai pada saat istirahat udah ada bunyi nih bel istirahat nih contohnya, istirahat sudah masuk jam istirahat, mereka tuh tugasnya nggak akan selesai. Tapi pada saat kita batasin waktunya, mereka akan konsentrasi full pada saat di waktu tersebut. Sama seperti kita ujian, oke ujian waktunya 1 jam ya, mereka akan fokus di 1 jam tersebut. Oke, terusnya kita harus ingetin ke anak murid kalau misalkan tugas ini tuh punya time limit gitu, ada limitnya, ada waktunya. Seperti tadi cuma 5 menit atau 15 menit atau 10 menit gitu. Biar mereka fokus di 15 menit tersebut. Terusnya membantu anak belajar manajemen diri untuk melakukan sprint terakhir. Ya seperti kalau sprint terakhir ini seperti pada saat kita ujian. Oke, ujian tinggal 5 menit lagi. Biasanya seperti itu kita melakukan kalau kita lagi ngawas. Nah, itu yang disebut sprint terakhir gitu. Yang mereka belum selesai, biasanya kan ada orang atau siswa yang baru keluar semua kemampuannya pada saat sudah terdesak, keadaan terdesak. Jadi udah limit banget, oke baru ide-idenya itu keluar. Oke, ini ekosistem pendukungnya, yaitu guru dan orang tua. Stop labeling, jangan beri cap malas atau nakal. Energi negatif ini diserap anak dan mematikan motivasi. Seperti yang saya bilang, jangankan di labeling nakal ataupun malas, kita bilang salah ke seorang siswa pun, dia akan berhenti untuk berpikir. Kebanyakan seperti itu. Ya, terusnya komunikasi rutin ya. Selaraskan metode di sekolah dan juga di rumah. Kondisinya tuh jangan terlalu berbeda jauh gitu cara pembelajaran. Itu akan membuat mereka akan membandingkan kalau di sekolah begini, tapi kalau di rumah kayaknya lebih asik belajarnya. Oke, ini slide terakhir. Mulai perjalanan fokus mereka hari ini, setiap anak itu memiliki potensi brilian. Jika diberikan stimulasi yang tepat, Anda atau kita nih, semua guru memiliki kunci tersebut masing-masing. Sesuai dengan metode yang kita percayai itu sangat efektif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Bamin. Mungkin setelah ini karena Udah, bisa Rafi. MOM lalu sudah dibahas ya, yang sebelum liburan. Jadi kita akan